Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang beriman adalah berbahagia ketika menghadapi musim-musim ibadah. Dan terbetik dalam hatinya satu keinginan untuk senantiasa mendapatkan waktu-waktu yang berharga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara musim-musim ibadah, ya, artinya musim ibadah ini musim yang tentunya ada kekhususan ibadah. Walaupun kita mengetahui sepanjang hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, orang mukmin diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan karunia dan keagungan Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menentukan hari-hari tertentu untuk menyebutkan perintah ibadah tertentu. Ya, di antara ibadah yang khusus yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dengan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang agung di bulan Ramadan. Sebagaimana tentunya sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam poin ini. Pertama, bahwa di antara musibah yang menimpa kepada agama seseorang, karena selama ini kita mengetahui musibah ini hanya musibah yang berkaitan dengan kesehatan kita, musibah berkaitan dengan harta kita, musibah yang berkaitan dengan dunia kita. Itu yang dianggap oleh kita musibah. Padahal di sana ada satu musibah yang sangat besar yang menimpa kepada orang mukmin, yaitu musibah yang menimpa kepada agamanya. Dan musibah terbesar yang menimpa kepada agama seseorang ketika seseorang itu sampai murtad, naudzubillah min dzalik. Sampai dia keluar dari agama, melakukan kesyirikan, melakukan maksiat, berbuat bid'ah. Tapi jangan lupa juga, ada satu musibah yang menimpa kepada orang mukmin. Ketika musim-musim taat, musim-musim kita beribadah, kita dilalaikan. Ya, seperti umpamanya yang kita akan bahas adalah musim ibadah yang sangat agung adalah bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Bulan Ramadan juga bulan dikhususkan ya, anjuran untuk qiyam, untuk mendirikan sholat malam. Walaupun sudah barang tentu kita dianjurkan sholat malam setiap malam, tetapi ada anjuran khusus. Man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan salat di malam Ramadan, maka dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan dalam kalimat yang singkat ini, bagaimana kita orang mukmin menyambut Ramadan. Yang pertama adalah dengan rasa gembira. Kenapa kita rasa gembira? Karena di situ ada karunia Allah, ada rahmat Allah. Dan tentunya karunia Allah dan rahmat Allah melebihi dari karunia tentang dunia. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam ayat Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, berupa iman, berupa syariat, itu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan. Maka hendaklah orang mukmin ketika akan menyambut bulan Ramadan itu dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan jalan pintu ke surga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu-pintu neraka, amal soleh. Maka kita bergembira. Poin yang kedua, sudah barang tentu selain kita punya kegembiraan, kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa dua masalah. Apa permintaan kita kepada Allah taala? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jatah umur, diberikan waktu, ya, agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan itu, agar kita mendapatkan musim tersebut. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayah, ya. Selain kita mendapatkan bulan Ramadan, selain kita diberikan masih jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, tapi jangan lupa poin yang sangat penting adalah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah agar kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Karena juga tidak setiap orang yang diberikan jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan Ramadan lalu mereka beramal soleh di bulan Ramadan. Bahkan mungkin juga ada yang diberikan waktu untuk hidup di bulan Ramadan tidak berpuasa, tidak sholat. Maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah. Kemudian yang ketiga, di antara poin yang sangat penting bagi kita, bahwa kita dianjurkan untuk apa? Untuk tafakuh, untuk betul-betul memahami, belajar tentang fikih Ramadan. Ya, tentang bagaimana kita puasa dengan yang sempurna, adab-adab dalam puasa Ramadan, itu kita belajar. Sehingga Imam Bukhari membuat bab dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab ilmu, Babul ilmi qablal qauli wal amali. Bab ilmu itu sebelum kita berkata, sebelum kita berbicara. Artinya seyogianya kaum muslimin memahami tentang adab-adabnya, tentang sunnah-sunnahnya, tentang bagaimana puasa Ramadan yang sempurna, yang benar, yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala puasa Ramadan, pahala puasa seorang mukmin akan berbeda pahalanya tergantung dari bagaimana menyempurnakan kesempurnaan dari sifat puasanya itu. Jadi tidak hanya dia berpuasa, tidak hanya kita berpuasa, tapi harus kita mengikuti tentang tuntutan dari baginda Rasulullah SAW bagaimana kita berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya yang sangat penting bagaimana kita menyambut puasa Ramadan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting juga kita wajib, ya. Nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita tidak boleh untuk menyia-nyiakan, ya. Ramadan itu adalah waktu untuk kita beribadah, waktu kita untuk taat. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Apa arti dari hadis ini, ya? Secara panjang lebar mungkin akan dijelaskan oleh para ustadz di tempat-tempat lain. Tapi kita tahu di bulan Ramadan itu disebutkan oleh Nabi SAW dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan laknatullah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Mendapatkan itu semua adalah dengan 3 poin berikut, ya. Pertama, artinya kita melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak taat, menjaga sholat 5 waktu, kemudian kita menjaga sholat qobliyah ba'diyah, kemudian kita bersedekah, kita berinfak, ya, kita melakukan kebaikan, berarti kita menempuh jalan ke surga. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk mengekang diri dari setiap perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang diharamkan Allah taala, karena setiap perkara yang dilarang itu mengantarkan kita ke neraka. Dan yang ketiga tentunya poin terakhir, bahwa bagi kita adalah berusaha untuk tidak membuka sedikit celah pun dari pintu-pintu syaitan. Dan pintu syaitan itu diantaranya ada 2 pintu besar. Pintu yang pertama adalah syahwat, yaitu berkaitan dengan syahwat. Maka dengan puasa ini, dengan melakukan banyak taat ini, akan terhalang pintu-pintu syaitan laknatullah. Dengan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, maka ini akan tertutup pintu syaitan.
Sedangkan yang kedua adalah pintu yang berkaitan dengan syubhat, yaitu syaitan laknatullah akan menggoda kita dari sisi pemahaman kita terhadap agama. Maka tentunya di bulan Ramadan jadilah kesempatan kita untuk banyak belajar, banyak thalabul ilmi, banyak membaca buku, banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para ustadz yang tentunya telah mengajarkan akidah-akidah yang lurus. Dengan seperti ini, maka kesempurnaan puasa kita akan didapatkan insya Allah. Kaum muslimin, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.